Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri virtual dimanapun Anda berada yang kami muliakan, marilah kita melanjutkan pengajian pada malam hari ini. Liridhoillahi ta'ala wali syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wali karomati awliya illah wali ma'unati ulama illah, wa nakhusu khususan illa muallifi hadzal kitab wa muassisi hadzal ma'had, waliman akhadha ilmahu syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji ngibarate fasal alma'u utawi banyu iku qalilun kidik wa kasirun lan akeh. Fasal menerangkan tentang air yang digunakan untuk bersesuci. Di dalam kacamata fikih, air menjadi sesuatu yang sangat penting karena sebagai sarana dalam bersuci. Baik bersuci dari hadas maupun menghilangkan najis. Dengannya seorang muslim bisa melaksanakan berbagai macam ibadah secara sah dengan memakai air. Mengingat begitu pentingnya air dalam beribadah, Islam mengatur dengan sedemikian rupa perihal tentang perincian dari air. Sebelum kita bahas lebih jauh akan lebih baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang ukuran air. Dalam kitab fikih, air terbagi menjadi dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Adapun air banyak adalah air yang mencapai 2 kulah ataupun lebih. Para ulama madhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap 2 kulah apabila air tersebut memenuhi wadah dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm dan kedalaman 60 cm. Atau bila diukur pada masa zaman sekarang sekitar 270 liter. Ketentuan di atas dalam artian harus mencapai 60 cm, panjang lebar kedalaman 60 cm atau hitungan liter 270. Ketentuan itu bukanlah dari ijtihad para ulama, akan tetapi datang langsung dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khobath wa fil lafdin lam yanjus. Hadis datang dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau pernah mendengarkan hadis Kanjeng Nabi pernah berkata, apabila air mencapai 2 kulah maka tidak membawa kotoran. Dalam lafal lain memakai lafal lam yanjus yang artinya tidak membuat najis. Nah, istilah volume air banyak di masa zaman Rasulullah itu menggunakan kata-kata kullah. Kullah itu ukuran, bukan tempat air, bak air itu bukan, tapi memang ukuran pada masa Rasulullah itu memakai kata-kata kullah. 1 kullah, 2 kullah. Bahkan 2 abad sesudah
Kanjeng Nabi sedo para ulama fikih dari berbagai mancanegara, terutama dari negara Baghdad dan negara Mesir, itu memakai ukuran ritl, atau istilahnya dalam kitab itu maknanya kati. Tapi sayangnya ukuran ritl ini antara negara Baghdad dan negara Mesir, bahkan negara Syam itu berbeda-beda. Dalam kitab fikih dua kula itu ada 500 ritli, tapi dari kota Mesir hitungan dua kula itu 446 ritli atau kati. Kalau dari negara Syam itu dua kula hanya 81 ritli. Walaupun berbeda-beda dalam hitungan, tetapi para ulama sepakat volume dua kulah itu sama. Hanya beda, yang menjadi perbedaan itu hanya hitungan dalam ukuran ritli. Ada 7 macam yang mana air bisa digunakan untuk bersesuci, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur atau air sumberan, mata air, air es atau salju, dan air embun. Dari ketujuh macam air tersebut dibagi menjadi 4. Ada air yang suci dan mensucikan, atau istilahnya dengan kata-kata air mutlak, selagi masih pada sifat asli penciptaannya. Tapi apabila dalam sifat aslinya kok berubah, maka hukumnya pun ikut berubah. Seperti halnya contoh air mutlak, air hujan. Itu ya air hujan, tapi ketika sudah dimasak dan kemasukan barang yang suci seperti teh, maka sudah tidak dinamakan air hujan lagi tapi air teh. Nah, itu berarti kan sudah hilang kemutlakaannya. Yang kedua, air suci dan mensucikan akan tetapi makruh untuk digunakan, yaitu air musyammas atau air yang dipanaskan oleh terik matahari, mengecualikan tempat air tersebut itu memakai emas dan perak, karena keistimewaan dari emas dan perak itu bisa menangkal pancaran sinar matahari. Akan tetapi apabila air tersebut sudah dingin, maka boleh digunakan untuk bersesuci. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwa air musyammas itu tidaklah makruh untuk digunakan. Yang ketiga, air suci namun tidak mensucikan, yakni air mustakmal atau air mutakhoyar. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersesuci. Yang kedua, air mutakhoyar adalah air yang sudah berubah sifat-sifatnya, air suci tetapi kemasukan sesuatu benda suci yang bisa merubah sifat asli penciptaan air tersebut. Akan tetapi dari berbagai kalangan ulama berbeda-beda pendapat tentang pengertian air mustakmal. Menurut Imam Syafi'i, air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersesuci. Nah, apabila air tersebut
tercampur di dalam wadah yang kurang dari 2 kula, maka air yang kurang dari 2 kula tersebut itu menjadi mustakmal semua dan tidak bisa untuk berwudu. Seperti contoh, kolam wudu berukuran 2 kali 2 meter. Nah, semua orang itu berwudu tidak dengan cara menciduk, akan tetapi langsung memasukkan tangannya ke dalam bak tersebut. Nah, pada bagian pembasuhan wajah, air-air yang mengalir dari bekas-bekas wudu bila menetes kepada tempat air tersebut, maka air tersebut itu sudah menjadi mustakmal. Kecuali jika air yang akan digunakan itu mencapai 2 kula atau lebih. Dari pengertian mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersesuci. Apabila dalam berwudu diniatkan bukan untuk menghilangkan najis, diniatkan bukan untuk menghilangkan hadas. Contoh, seumpama kita masih dalam keadaan berwudu, masih mempunyai wudu, akan tetapi ingin berwudu lagi, itu kan hukumnya sunnah. Nah, pada kejadian tersebut, walaupun kita berwudu di bak yang kurang dari 2 kula dan bekas-bekas wudu itu jatuh pada air yang kurang dari 2 kula, tetap tidak mustakmal, karena hakikatnya berwudu, orang tersebut berwudu bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk tajdidul wudu. Yang keempat, air mutanajis, air yang terkena najis. Nah, air yang terkena najis ini apabila ukuran air tersebut 2 kula, seperti keterangan yang akan saya bacakan, al-qalilu utawi banyu kidik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang saking 2 kula. Wal kasiru utawi banyu akeh iku kullatani banyu 2 kula fa aksara mongko hale luwih akeh. Al-qalilu utawi banyu kidik iku yatanajjasu bisa dadi najis apa qalil biwukungin najasati kelawan sebab tumibone najis fihi ing dalam qalil. Wa in lam yatakhayyar lan senajan ora owah opo maun. Air sedikit apabila terkena najis, contoh air kurang dari 2 kula, kemasukan kotoran cicak, walaupun tidak berubah di dalam warna, bau, dan rasanya, tetap hukumnya najis dan tidak boleh untuk digunakan bersesuci. Wal ma'u utawi banyu al-kasiru kang akeh iku la yatanajjasu ora dadi najis apa ma'ul kasir illa idza taghayyara kejaba ing dalem nalikane dadi owah apa ta'muhu rasane ma'ul kasir au launuhu utawa warnane ma'ul kasir au raihuhu utawa ambune ma'ul kasir. Dan air banyak atau air yang mencapai 2 kula apabila terkena najis, selagi air tersebut tidak berubah rasa, warna, ataupun baunya, maka hukumnya tetap suci. Akan tetapi apabila berubah walaupun hanya salah satu dari rasa, warna, atau bau, maka hukumnya menjadi najis dan tidak bisa digunakan untuk bersesuci. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga banyak manfaatnya.
Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal nginayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.